Anggaran Polri sudah cukup besar dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kenaikannya luar biasa dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Nah, yang utama mungkin masalah kesejahteraan, Pak. Artinya berapa sih gajinya polisi yang dibawa pulang ke rumah untuk anak istrinya, keluarganya, dengan godaan-godaan yang ada di tugasnya itu reserse. Sekarang gajinya berapa, Pak? Mungkin kalau Bintara itu dikasih 100 juta kan, terus di atasnya lagi lebih ini, tentu kita akan perhatikan kondisi keuangan negara. Kayak di KPK kan juga luar biasa gajinya itu yang dibawa pulang, Pak. Sehingga untuk melakukan suatu penyimpangan kecil, ini kita mantan Polri kadang-kadang lebih ngerti Bapak daripada kita ini. Karena Bapak melihat dari luar. Pernah di Kompolnas, sekarang di Ombudsman. Jadi luar biasa dan mengajar juga di kepolisian, Pak. Banyak sekali, Pak, alternatif yang Bapak kemukakan itu 10. Tapi yang mungkin kami soroti itu pertama masalah pendekatan kompetensi itu, Pak, yang mungkin memang harus salah satu alternatif supaya orang-orang betul-betul menduduki jabatan itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, di polisi itu kan sebetulnya sudah ada untuk asesmen Polri di SDM sudah ada. Cuma memang belum maksimal, Pak, karena kadang-kadang yang di asesmen lain, yang mutasi lain. Ini saya kira perlu sistemnya ini perlu dibenahi lagi. Tapi yang perlu saya garis bawahi dan mohon penjelasan dari Bapak ini masalah tugas polisi ini kan memang khususnya reserse yang banyak memberikan citra negatif terhadap Polri itu antara gaji Polri. Bukan sebetulnya kalau kita lihat, Pak, sekarang ini anggaran Polri sudah cukup besar dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Kenaikannya luar biasa dibanding dengan lembaga-lembaga lain, instansi lain. Saya pikir untuk penyidikan sudah lebih dari cukup. Kadang-kadang juga itu tidak bisa diserap uang penyidikannya itu, Pak. Sehingga kadang-kadang pada akhir tahun itu berlomba-lomba menghabiskan uang penyidikan. Nah, yang utama mungkin masalah kesejahteraan, Pak. Artinya berapa sih gajinya polisi yang dibawa pulang ke rumah untuk anak istrinya, keluarganya, dengan godaan-godaan yang ada di tugasnya itu reserse. Sekarang gajinya berapa, Pak? Mungkin kalau Bintara itu dikasih 100 juta kan, terus di atasnya lagi lebih ini, tentu kita akan perhatikan kondisi keuangan negara. Kayak di KPK kan juga luar biasa gajinya itu yang dibawa pulang, Pak. Sehingga untuk melakukan suatu penyimpangan kecil. Tapi apabila ada yang melanggar, mungkin harus dilakukan tindakan yang tegas. Itu, Pak. Tindakan tegas tetapi harus dibarengi dengan kesejahteraan yang meningkat, Pak. Supaya uang-uang yang ada di depannya dia tidak tergoda untuk diselewengkan. Ini yang mungkin perlu kita berapa sih sebetulnya gaji polisi yang pas untuk saat ini. Kan sudah ada tunjangan kinerja tapi nggak ngangkat itu, Pak. Nggak ngangkat, saya lihat.
ya meritokrasi juga itulah kira-kira, jangan sampai memang harus dibenahi ke dalam, terutama SDM juga nih Pak. Ya mutasi itu saja orangnya, tapi ada yang 5 tahun, 9 tahun, tidak mutasi-mutasi orang ini, padahal juga tidak ada pelanggaran, juga punya prestasi. Ini yang perlu kita, saya kira jadi perhatian kita, supaya asesmen itu bisa betul-betul berjalan dengan baik Pak. Nah itu kira-kira yang mohon penjelasan ini Pak. Ya kita diskusi bagaimana si Polri ke depan. Saya kira memang kultur ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau yang Bapak sampaikan nomor 1 sampai 10 itu kan akan terkait dengan struktural juga nanti. Misalnya pengawasan yang harus jadi satu. Ini juga tidak efektif. Bapak di Kompolnas juga tidak efektif mengontrol reserse Pak. Di dalam juga enggak efektif. Ada Wasidi, ada Propam, ada ada Irwasum. Ini tapi saya pikir yang utama itu masalah antara kesejahteraan bagaimana sih kita merubah kultur Polri itu supaya penyimpangan betul-betul bisa merubah bahwa reserse itu bukan tempat untuk mencari duit, tapi betul-betul bisa melayani masyarakat dengan baik. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin Tumbaleka, silahkan ini. Stephen Segel. Siap, terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saya tentu melihat apa yang disampaikan oleh Prof tadi memang sangat detail. 10 poin yang disampaikan itu, dan menurut kami itu memang detail dan mendalam sekali terkait dengan Polri. Saya melihat ini Pak, kalau dari pembahasan tadi awal narasumber pertama dan sampai sekarang yang Prof sampaikan, saya melihat memang pentingnya kulturnya yang kita perlu menggarisbawahi di dalam institusi Polri ini sendiri. Karena begini Pak, kalau struktur, kita bicara struktur di Polri memang sudah sangat lengkap. Apa yang ada di institusi Polri itu, bicara pengawasannya, internal, eksternal itu sudah lengkap semua ini Pak. Cuman memang kalau bicara kultur kembali saya menitik beratkan pada tugas dan ini Pak, kewenangannya yang harus diperkuat menurut saya, pandangan saya itu internalnya ini Pak, pengawasan internalnya, kayak Propam. Nah mungkin perlu kita berdiskusi mendalam kira-kira apa kira-kira yang perlu kita reformasi untuk di bidang Propam ini Pak. Karena Propam ini sangat-sangat penting tugas dia. Banyak masalah-masalah yang terjadi di daerah, itu sehingga membuat masyarakat menjadi ragu. Kasus-kasus berkembang di daerah-daerah ini karena ketidaktegasan dari Propam itu sendiri Pak. Anggota-anggota yang dibiarkan berlarut-larut sehingga masyarakat berpikir bahwa di mana kita mau mencari atau kita mau kasih kepercayaan ke Polri, sementara di internalnya sendiri tidak mampu menindak anggotanya. Dan saya berpikir Propam ini adalah poin paling penting Pak. Pengawasan internal Propam atau Irwasum itu penting sekali di institusi Polri ini supaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini tetap terjaga. Itu saya melihat Pak, beberapa kejadian di daerah-daerah dan beberapa kali kita rapat kemarin sebelum tahun baru,
sebelum libur reses kemarin itu kita rapat juga soal reformasi Polri dan Kejaksaan. Kami juga beberapa anggota teman mengatakan bahwa Propam ini memang salah satu poin penting untuk menjaga marwahnya Polri. Gitu. Jadi mungkin saya dalam hal ini menitik beratkan bahwa dalam reformasi Polri ini semua struktur sudah lengkap. Yang perlu kita perhatikan bahwa ini memperketat atau memaksimalkan sistem pengawasan di internal Polri itu sendiri. Itu penting buat saya, yang perlu kita perdalam pembahasannya, kira-kira formula apa yang perlu kita terapkan untuk pengawasan internal ini supaya maksimal dia dalam mengawasi anggota-anggota Polri di internal, supaya masyarakat melihat bahwa Polri ini kita percaya karena kita melihat Propam begitu tegas menindak perilaku-perilaku yang salah. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.